Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai aplikasi kami yaitu EcoSort, yaitu aplikasi mobile untuk deteksi sampah berbasis YOLO P8M. Selanjutnya, kami beranggotakan yang pertama ada Mustika Langit, Willy Galuh, Citra Ramawati, Ladia Kusuma, dan terakhir Catherine Esper. Sebelum itu, kami akan menjelaskan dulu mengenai penentuannya, yaitu latar belakang kami mengambil aplikasi ini adalah adanya penutupan TPA Cipucang pada 8 Desember 2025 yang menyebabkan Kota Tangerang Selatan mengalami darurat sampah akibatnya terjadi penumpukan sampah di berbagai ruang publik. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam menilai jenis sampah, terutama membedakan sampah untuk dibuang ke TPA dan sampah yang masih dapat didaur ulang. Pain point di sini adalah kurangnya media edukatif dan interaktif membuat masyarakat terutama generasi muda kurang termotivasi untuk berkontribusi dalam bilang sampah, sehingga dikembangkan aplikasi mobile deteksi sampah berbasis YOLO P8N sebagai solusi edukatif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan. Batasan produk. Aplikasi mampu mendeteksi dan menampilkan kategori jenis sampah secara real time, seperti organik, anorganik, B3, dan residual. Selanjutnya, setelah proses deteksi berhasil, sistem menampilkan hasil deteksi beserta rekomendasi pembuangan dan metode daur ulang yang sesuai. Lalu yang ketiga itu proses deteksinya dilakukan secara offline menggunakan modul YOLO F8N dalam format TF Lite. Lalu yang keempat itu fitur gamifikasi, yaitu XP dan leaderboard, yang mana itu membutuhkan koneksi internet untuk sinkronisasi data. Lalu selanjutnya aplikasi menyimpan hasil deteksi sementara secara lokal atau SQLite dan melakukan sinkronisasi otomatis ke Firestore atau cloud database saat koneksi internet tersedia. Lalu yang terakhir, batasan produknya itu sistem dirancang agar ringan, efisien, dan ramah terhadap perangkat Android berspesifikasi menengah ke bawah. Selanjutnya gambaran produknya. Yang pertama ini organik yaitu sisa makanan, daun kering, atau kulit buah. Selanjutnya anorganik yaitu karton, botol cup, botol, aluminium, foil, dan straw. Lalu B3 yaitu baterai bekas, cat, atau oli. Lalu yang keempat yaitu residu yaitu puntung rokok, broken glass. Selanjutnya di sini fungsi utama produk, yaitu bisa mendeteksi sampah real time secara offline, lalu mendeteksi berdasarkan gambar atau image input, lalu yang ketiga itu bisa menampilkan hasil deteksi, lalu ada riwayat deteksi, dan yang terakhir ada informasi edukatif pengelolaan sampah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini kita akan membahas karakteristik dari pengguna aplikasi ini. Jadi aplikasi ini kira-kira untuk pengguna sih bagaimana sih karakteristik, bagaimana ciri-ciri dari pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi ini. Jadi yang pertama itu ada pengguna umum, pengguna umum yang general apa masyarakat saja. Mereka akan menggunakan aplikasi ini untuk mendeteksi jenis sampah, lalu mereka melihat hasilnya. Lalu mereka juga bisa berpartisipasi dan berkompetisi dalam mengumpulkan XP dan memanjat di leaderboard. Lalu untuk yang kedua adalah untuk pengembang. Untuk pengembang ini atau developer aplikasi ini akan melakukan pembaruan model machine learning sehingga bisa lebih baik, bisa lebih akurat, bisa lebih cepat. Lalu dilakukan pengujian fitur sehingga bisa dites dan debugging di mana ada kesalahan dan diperbaiki. Lalu ada pemeliharaan sistem sinkronisasi data sih. Jadi data pada aplikasi ini harus sinkron
bisa diakses di mana saja, sehingga akan meningkatkan pengalaman pengguna dengan sangat baik. Lanjut. Lalu untuk lingkungan pengembangan aplikasi EcoSort ini, kami menggunakan software-software sebagai berikut. Yang pertama, kami mengembangkannya minimal untuk Android 8.0 atau Android Oreo. Lalu untuk IDE-nya, untuk development environment-nya kami menggunakan Android Studio Normal versi 3 feature drop yang baru rilis September kemarin. Untuk bahasa, kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu untuk melatih model machine learning, untuk model machine learning-nya kami menggunakan TensorFlow Lite. Lalu untuk deteksi sampelnya kami menggunakan YOLO V8. Lalu untuk database ada Firebase Firestore yang merupakan semacam database online yang disediakan Google, sehingga kita bisa mengakses database yang sama di aplikasi tersebut di mana saja. Lalu juga ada SQLite untuk local database. Lalu kita akan menuju ke functional requirement. Jadi di functional requirement ini kita ada 11. Jadi yang pertama ada autentikasi pengguna dengan login logout. Jadi sistem harus menyediakan fitur autentikasi sederhana agar pengguna dapat mengakses aplikasi dan menggunakan akun yang sudah terdaftar. Lalu yang kedua adalah menampilkan dashboard utama. Jadi sistem menampilkan halaman utama yang berisi ringkasan aktivitas pengguna, grafik, total deteksi dan total deteksi begitu ya. Lalu di fitur kameranya, ini fitur pentingnya, sistem dapat mengakses kamera dengan intent ke kamera perangkat pengguna untuk melakukan proses deteksi sampah secara real time. Lalu proses deteksi objek sampahnya, di sini sistem menggunakan model TF Lite hasil konversi YOLO V8 untuk mengklasifikasikan dan mengenali jenis sampah, misalnya plastik, kertas, logam, kaca, dan lain-lain. Lalu menampilkan hasil deteksi, jadi setelah proses scan selesai, sistem menampilkan hasil deteksi berupa label kelas dan confidence-nya ya, persentase confidence atau kepercayaannya. Lalu menyimpan hasil deteksi ke riwayat atau history, jadi setiap hasil deteksi yang berhasil akan disimpan ke dalam basis data yang berisi waktu, jenis sampah, dan confidence levelnya. Lalu juga bisa melihat riwayat deteksi. Jadi pengguna meskipun setelah melakukan deteksi itu, kita bisa melihat kembali semua hasil deteksi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dan data itu akan diurutkan berdasarkan urutan waktu. Lalu ada filter riwayat deteksi. Jadi sistem menyediakan filtering untuk setiap riwayat agar tidak terlalu overwhelming gitu ya. Ini kita bisa filter berdasarkan waktu. Jadi ada hari ini, ada minggu ini, dan di bulan ini, dan lain-lain. Lalu ada leaderboard pengguna dengan XP system. Jadi sistem akan memberikan XP setiap kali pengguna berhasil mendeteksi sampah yang kemudian akan menampilkan peringkat pengguna berdasarkan total XP yang sudah dikumpulkan. Di sini akan menjadi sisi kompetitifnya dari aplikasi. Lalu ada menampilkan data leaderboard. Jadi sistem menampilkan data pengguna lain beserta total XP mereka dan dalam bentuk tabel ranking yang diurutkan berdasarkan total XP. Lalu yang terakhir adalah mengatur profil akun. Jadi pengguna dapat mengubah informasi seperti seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain melalui menu pengaturannya. Lanjut. Oke, baik. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari non-functional requirement dari produk kami ini. Yang pertama adalah availability, yang artinya sistem selalu siap dipakai. Dan yang kedua adalah reliability, yang artinya sistem jalan stabil dan jarang error. Yang ketiga adalah ergonomi, yang dimana sistem ini, produk kami ini dirancang untuk mudah dipakai sehingga nyaman untuk user interaksi dari segi UI dan UX-nya. Dan yang keempat adalah portability, yang dimana sistem kami ini bisa dijalan di berbagai perangkat
dari mulai perangkat Android 11 sampai yang terbaru sekarang. Dan yang kelima adalah memori, yang artinya adalah sistem kami dirancang untuk pemakaian RAM yang secara efisien, yang artinya itu nggak boros memori. Dan yang keenam adalah response time, yang artinya sistem kami dirancang untuk cepat merespon perintah dari user. Dan yang terakhir adalah security. Dari sisi data user pengguna yang setelah register akan diproteksi dari akses secara resmi. Oke, selanjutnya implementasi bangun model. Jadi di tahap implementasi build model ini terdiri dari pemilihan dataset, terus proses pelatihan model, dan proses ekspor model ke TF Lite, yang dimana masing-masing proses ini bisa dilihat pada gambar yang tercantum di PPT ini. Kita datasetnya itu menggunakan dari source Kaggle, yaitu kita pakai jenis Taco dataset dengan YOLO format. Seperti yang sudah direncanakan di awal, kita di sini memakai model YOLO V8N. Terus juga di sini bisa dilihat pada proses pelatihan model. Di sini kami mentraining dataset tersebut sebanyak 100 epoch, yang dimana artinya dataset ini akan dilatih secara terus-menerus selama 50 kali berjalan dengan learning rate yang bisa dilihat di sini sebesar 0,01, yang artinya semakin ketat dalam proses mendeteksi dataset yang dilatih. Terus lalu di sini setelah model di training, kemudian masuk ke proses ekspor model ke TF Lite agar bisa diintegrasikan dengan sistem Android yang sudah di build sebelumnya di Android Studio. Oke, selanjutnya adalah proses integrasi model, yang dimana di sini untuk hasil dari proses ekspor TF Lite itu kita sisipkan model tersebut beserta labelnya yang berupa kelas-kelas yang sudah ada di dataset sebelumnya. Sini kita masukkan di folder aset, kemudian setelah itu masuk ke proses integrasi model, yang dimana di sini dijalankan pada public class, object class trust detector, yang di dalamnya itu memuat load model yang sudah di convert sebelumnya. Terus kemudian di samping ini ada potongan kode bagian dari proses implementasi di fitur scan. Jadi hasil dari integrasi model di sini yang sudah di load kemudian diimplementasikan di fitur scan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk implementasi fitur dari riwayat deteksi, di sini ada fragment history. Di sini akan memanggil collection di Firestore yang tadi sebelum dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada collection detection history, dan di sini menyesuaikan dengan user yang saat ini sedang login, karena hanya user tersebut yang bisa mengakses riwayatnya. Lalu sebenarnya ada fungsi mengambil detail dari jenis sampahnya, karena setelah dideteksi labelnya, maka untuk mendapatkan seperti tips untuk pengolahan atau deskripsi mengenai jenis sampah tersebut, dia akan memanggil lagi collection jenis sampah di Firestore Firebase tersebut. Lalu untuk fitur dashboard leaderboard dengan point XP tersebut, ada fungsi load leaderboard data di leaderboard fragment. Di situ akan mengambil collection user, lalu akan diperingkatkan berdasarkan field point-nya. Nah, mungkin selanjutnya. Lalu untuk fitur home itu ada kelas home fragment. Di situ dibuatnya akan memanggil Firestore-nya juga untuk mengambil usernya yang sedang login. Lalu untuk men-setup profil usernya seperti selamat datang user tersebut, lalu men-setup jenis-jenis sampah yang ada seperti recycle dapat di recycle atau tidak. Lalu jenis-jenis sampah seperti plastik,
botol plastik, tutup botol, dan lain-lain. Lalu untuk di fitur akun, itu ada di kelas setting fragment, di situ ada fungsi let user data, itu juga sama mengambil collection user di Firestore. Lalu menampilkan profil seperti field profil image, ada juga user email, username, dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya, mungkin langsung ke demo aplikasi. Oke, langkah paling pertama adalah buka aplikasi, lalu dapat dilihat ada share screen yang muncul. Lalu di sini ada pilihan untuk login atau register. Kita dapat login dengan Google atau menggunakan email dan password, atau mendaftar dengan masukkan nama lengkap, email, dan password, lalu konfirmasi password kembali atau menggunakan Google juga. Kita coba menggunakan Google. Login ke EcoSource dan kita tunggu untuk proses loginnya. Jika berhasil login akan tampil seperti ini. Halaman utamanya itu ada kategori sampah. Ada dua jenis, yaitu organik dan residu. Ada jenis-jenis sampah di sini akan deteksi ada botol cup, botol plastik container, paper, 4 liter, lid, cup, can, aluminium foil, other plastik, karton, straw, cigarette, dan lain sebagainya. Ada statistik karena di sini belum pernah melakukan deteksi sampah, maka tidak ditampilkan. Sebenarnya ada riwayat yang akan nanti ditampilkan riwayat deteksinya. Lalu ini ada peringkat, di sini ada peringkat akhir karena baru pertama kali mendaftar akun. Lalu ini ada setelan untuk menuju nama, email, dan password atau tata profil. Kita coba di sini untuk mendeteksi. Izinkan dulu kameranya. Di sini kita coba deteksi. Di sini adalah cup dengan bentuknya seperti itu. Bisa dilihat di sini hasil akurasinya ada 84,5. Dan di sini ada cara untuk tips untuk jenis sampah seperti ini dan deskripsinya. Kita juga bisa menggunakan foto. Coba di sini. Oke, kalau bisa terbaca karena ini model yang mungkin masih belum terlalu bagus. Kita coba bisa lihat di sini riwayatnya. Lalu di sini kita bisa lihat kita bertambah menjadi 15 poin karena telah melakukan sesi sampah. Lalu di sini statistiknya itu ada 1 cup yang terdeteksi. Ntar ada mode tema. Kita bisa mendapatkan tema terang dan gelap. Selanjutnya, cukup sekian presentasi kami mengenai proyek yang berjudul EcoSort. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.